Pasca Peggy Setiawan menang permohonan pra-peradilan, konstruksi kasus hukum ini diurai dari awal. Sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki kembali menuai sorotan. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 silam. 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejak kasus ini kembali mencuat, Ibtu Rudiana hanya satu kali muncul dengan mengunggah sebuah video. Dalam video yang diunggahnya, Ibtu Rudiana meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Setelah itu, Ibtu Rudiana kembali menghilang. Padahal penjelasan Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki sangat dibutuhkan karena selama 8 tahun ini masih menjadi misteri. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Setelah kasus Vina mencuat, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam pengusutan kasus ini pun menjadi tanda tanya. Berikut jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik pun bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. 8 tahun berjalan, teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung usai. Kasus ini kian rumit setelah penetapan tersangka Peggy Setiawan dinilai tidak sah oleh Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ditambah lagi, 7 terpidana dalam kasus ini berusaha membebaskan diri dari penjara seumur hidup. Rabu 17 Juli 2024, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, mereka juga melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri serta berencana
mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial, itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bebasnya Peggy Setiawan yang diikuti hilangnya para saksi kunci serta Ibtu Rudiana menjadi teka-teki baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki dan siapa yang menyembunyikan pelaku tersebut. Saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.